Ayo, pada auto ngiler nggak sih? Pie fresh from the oven ini nggak cuma tampilannya aja guys yang menggugah selera. Aromanya itu loh, wangi bener. Oke guys, talking buat pie ini, makin kesini makin banyak loh olahan pie yang menggabungkan adonan asli dengan feeling yang makin ajaib. Salah satunya ya ini guys, cheesecake pie. Nah guys, hari ini aku udah janjian sama chef yang ada di sini untuk bikin pie spesial strawberry. Pie di sini menggabungkan adonan crust butter cookies yang renyah, lengkap dengan lelehan cream cheese, plus tambahan buah segar dan selai yang berlimpah guys. Buh, ini sih mantul bet, mantap betul. Yang pasti nih guys, rasanya crunchy di luar, lembut di dalam, bikin happy tummy deh, yum yum. By the way, nggak cuma rasa originalnya aja guys, masih banyak lagi varian rasa lainnya. Ada strawberry cheesecake pie, key lime cheesecake pie, coklat cheesecake pie, dan blueberry cheesecake pie. Mantep yes. Kira-kira seperti apa ya cara pembuatannya? Yuk kita kepoin guys, bareng Karisma yang mau belajar buat strawberry cheesecake pie. Hai, aku tuh suka banget makan pie karena rasanya tuh pinggirnya crunchy tapi dalamnya tuh lembut banget dan rasanya enak. Kebetulan hari ini aku udah sama Chef Harry yang mau bantuin aku lihat cara pembuatan pie ya Pak. Ya. Nah guys, penasaran kan? Catat ya, bahan-bahan yang kita butuhin untuk membuat cheesecake pie enak ini. Yang pertama, siapkan stroberi segar. Yang lainnya ada tepung protein rendah, butter, garam, gula halus, vanilla essence, telur, dan air untuk membuat adonan crustnya. Langkah pertama, siapkan wadah dan masukkan tepung terigu beserta butter. Aduk sampai rata. Masukkan 2 butir telur, gula halus, garam, lalu vanilla essence, dan air mineral. Aduk sampai rata menjadi adonan, lalu diamkan dalam frozen selama 30 menit. Lanjut, after 30 menit menuju proses penggilingan untuk membuat adonan crustnya. Setelah sesuai tipisnya, adonan dimasukkan lagi ke dalam freezer selama 30 menit lagi. Proses ini untuk mempermudah pembentukan di loyang pie dan memberikan rasa yang lebih crunchy guys. Setelah itu, lanjut ke proses pencetakan ke loyang. Pie siap di oven selama 60 menit dengan suhu 140 derajat. Pakai api atas bawah ya guys. Nah guys, Chef Harry punya tips agar adonan crust pie-nya tetap crunchy dan tidak mengembang naik saat di oven. Caranya, beri aluminium foil pada lapisan adonan, lalu tumpuk dengan sisa serbuk-serbuk kue, atau bisa juga menggunakan kacang-kacangan agar menahan adonan tidak mengembang. Sambil menunggu adonan pie matang, lanjut kita buat cream cheese-nya ya guys. Nah, bahannya ada cream cheese, sour cream, perasan lemon, jeruk nipis, gula pasir, dan telur. Mixer cream cheese-nya, ratakan. Masukkan gula pasir, sour cream, telur, perasan lemon, dan jeruk nipis. Lalu tambahkan kecepatan mixer agar adonan jadi lebih lembut guys. Selanjutnya angkat adonan crust yang sudah di oven. Kalau sudah sampai tahap ini, artinya adonan sudah siap diberi isian cream cheese. Sekitar 350 gram aja guys. Oven lagi selama 22 menit. Tada, ini cream cheese-nya udah di oven. Sekarang tinggal kita kasih topping strawberry ya, Chef. Ya. Guys, ayo, udah pada nggak sabar kan? Tenang, proses masih berlanjut. Taruh topping strawberry mengelilingi pie ya guys. Nah, bagian bergerak ini lalu diberi slice strawberry. Jadi bener-bener puas banget nih buat kalian para strawberry lovers. Tara, jadi guys, strawberry cheesecake pie-nya. Nggak percuma ya, menunggu lama prosesnya dengan hasil puas sempurna, nggak sabar buat nyicipin guys. Guys, tahu nggak sih, di Indonesia salah satu produk pie yang fenomenal adalah pie susu. Nah, ternyata bentuk pie susu merupakan adonan tart bukan pie karena tanpa tutup. Sedangkan yang disebut pie menggunakan penutup di atas isian toppingnya guys. Jadi pie di Indonesia mengikuti versi Amerika guys. Guys, kalian tahu nggak sih, ngomong-ngomong soal strawberry, di dalam strawberry ini kan ada biji-bijinya tuh. Kalian bisa tebak nggak, dalam satu strawberry ini bijinya ada berapa? Nah, menurut para ahli dari California,
Biji stroberi umumnya yang berada di kulit bagian luar jumlahnya 200 biji. Jumlahnya sama walau ukurannya besar atau kecil guys. Nggak percaya? Hitung aja sendiri. Hahaha. Yuhu! Gak usah khawatir guys, ini bukan film thriller atau horor kok. Di TGS mah semuanya fun. Kayak kegiatan yang satu ini dijamin bikin kamu senang. Gimana enggak? Berada di atas mobil off-road, menyusuri hutan, pasti bikin kamu bebas teriak. Otomatis hormon adrenalin pun meningkat. Manfaatnya, darah akan terpompa secara maksimal ke jantung. Yang namanya penyakit jantung, hipertensi, dan stroke pasti akan jauh-jauh deh. Belum lagi hormon endorfin yang keluar, bikin rasa depresi dan kecemasanmu terkikis. Yang suka inget-inget mantan, dijamin langsung lupa deh. Lupa pas main off-roadnya ya? Nggak tahu deh, pas sampai rumah lagi gimana? Hihihi. Makanya nih guys, yang mau lari dari kenyataan sejenak, cobain deh mampir ke Batu Karas, desa indah yang berada di Kabupaten Pangandaran. Dengan waktu tempuh sekitar 30 menit dari pusat kota Pangandaran, kamu bisa nemuin kegiatan seru kayak gini. Kelihatannya sih seperti off-road pada umumnya ya, tapi perhatiin deh mobilnya, minimalis gitu. Ukurannya lebih kecil dibanding mobil penantang jalur ekstrim lainnya. Kalau dilihat sekilas, desainnya mirip mobil golf. Karena memang konsepnya adalah buggy car. Tapi tahu nggak sih apa artinya? Jadi gini guys, buggy adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kendaraan off-road berbobot ringan. Biasanya berkapasitas untuk 2 penumpang aja. Kata buggy udah ada sejak abad 18 loh. Tapi dulu belum pakai mesin, masih menggunakan tenaga kuda untuk mengangkutnya. Pada pertengahan abad 19, Amerika pun memodifikasinya menjadi kendaraan roda 4 untuk 2 orang. Kelebihan mobil ini adalah bodinya yang singset, tapi kuat di segala medan sulit. Dan FYI aja nih guys, cara mengemudikannya gampang banget loh, karena dibuat dengan sistem transmisi otomatis. Jadi format tuasnya cuma 3. F untuk forward alias maju, R untuk reverse alias mundur, dan N untuk netral. Jadi yang nggak jago nyetir mobil sekalipun bisa coba mengemudikannya di sini, selama ada akang pendamping ya. Di seantero Pangandaran sendiri, baru di sini aja ada wahana off-roadnya. Karena mobil bagi komodonya baru masuk sekitar 2 bulan yang lalu. Dikirim langsung dari pabriknya. Kamu akan menikmati trek dengan waktu 3 jaman dengan start point di Dusun Cidahu, Desa Batu Karas. Kemudian masuk ke area Pasir Gadung berupa wilayah perbukitan yang membentang di 2 desa, yaitu Desa Batu Karas dan Desa Cemerak. Sepanjang jalan, kamu bisa menikmati pemandangan ijo royo-royo yang masih asri banget dengan jalur yang emang cuma muat 1 mobil. FYI, walaupun mobil bagi komodonya baru ada, tapi treknya tersedia dari dulu. Karena ini adalah wilayah perkebunan warga dan jalur keluar masuk kendaraan proyek tambang. Oh iya, kalau lagi main off-road, kamu harus siap basah ya guys. Apalagi sedang musim hujan kayak gini. Gak cemong lumpur, gak seru. Di beberapa spot ada genangan air yang lumayan nih. No, jangan jiper guys. Karena ban mobilnya punya daya cakram yang baik. Jadi gak akan slip di jalan tanah yang licin. Transmisi otomatisnya pun sangat membantu. Kalau ada tanjakan curam, pengemudi jadi gak ribet gonta-ganti gigi. Tuas majunya aja bisa menanjak di kemiringan lebih dari 45 derajat. So, what are you waiting for? Siapin budget 500 ribuan untuk ngerasain sensasinya. Jangan lupa, booking minimal 1 hari sebelumnya ya, biar bisa disiapin performa mobilnya. Nggak ada salahnya kan menyisihkan uang demi kesehatan tubuh, terutama demi seimbangnya hormon adrenalin. Karena tahu nggak sih guys, kekurangan hormon adrenalin atau bisa disebut juga epinefrin bisa bikin kamu depresi, mudah lelah, dan gula darah jadi nggak stabil. Tapi jangan juga sampai kelebihan adrenalin, karena efeknya juga nggak bagus. Bisa menimbulkan tekanan darah tinggi, sakit kepala, insomnia,
gelisah, dan sejenisnya. Ya, gejalanya kayak orang lagi patah hati deh. Jadi, harus pas-pas aja. Makanya, kegiatan menantang dan mendebarkan sekali-kali itu emang perlu. Oke deh, selamat mencoba ya guys. Guys, tahu nggak sih, di balik keseruan off-road di Batu Karas tadi, ternyata Bagicar yang diomongin dari tadi merupakan karya anak bangsa loh. Nggak percaya? Mampir langsung nih ke pabriknya. Letaknya ada di Jalan Kolonel Masturi, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Kalau di Batu Karas, Pangandaran, kamu cuma bisa lihat versi lamanya. Di sini lebih lengkap lagi, karena ternyata udah ada 5 generasi guys. Yap, seperti teknologi pada umumnya, mobil Vin Komodo ini terus diperbarui. Makin baru, makin canggih dong. Lihat nih generasi kelimanya, K250X. Yang satu ini disebut juga tipe patroli. Model keren ini didesain langsung oleh para insinyur Indonesia, dimulai dari sketsa digital. Proses ini nggak main-main guys, karena pasti akan menjadi acuan ketika diaplikasikan ke barang fisiknya. Yuk, lanjut turun ke bengkel produksi. Di sini udah mulai dikerjakan semua guys. Mulai dari kerangka fisik. Bentuknya udah menyerupai mobil. Istilahnya roll kit atau turbular. Jadi udah satu kesatuan gitu. Kalau udah begini, tinggal pasang suspensi dan engine deh. Satu orang punya tanggung jawab masing-masing. Kalau udah kelihatan bentukannya, biasanya dihaluskan biar karat di besinya hilang. Selesai dipoles, lanjut pasang lantai, bagasi belakang, dan bodi samping. Nah, tahap finishing biasanya beda ruangan guys. Kalau yang tadi bengkel kotor, ini versi bersihnya. Karena udah masuk ke pemasangan spare part. Jadi suasananya harus lebih tenang gitu. Biar konsen cenah. Tahu nggak sih guys, struktur mobil ini dibikin seperti pesawat terbang loh. Metodenya adalah light structure method. Jadi nggak heran kalau suatu saat mobil Vin Komodo ini dikasihin sayap. Terus bisa terbang deh. Oh iya, semua pembuatannya menggunakan sistem hitungan matematika. Jadi buat kamu yang malas belajar matematika, yakin guys, coba dalami lagi deh. Siapa tahu bisa bikin mobil kayak gini. Kamu tahu nggak sih, semua bahan untuk membuat mobil Vin Komodo ini asli dari Indonesia loh. Nggak ada tuh yang namanya impor dari luar negeri. Karena konsepnya adalah teknologi anak bangsa, jadi benar-benar harus memanfaatkan produk dalam negeri. Untuk satu mobil aja, ada sekitar 2000 komponen yang dibutuhkan. Wiu. Kalau ditelaah, sebenarnya banyak mobil yang dibuat oleh orang Indonesia, tapi nggak ada yang sampai dijual begini guys. Biasanya produksinya cuma satu kali untuk pameran. Nah, kalau Vin Komodo ini, kamu bisa mengoleksinya langsung di garasi rumah. Hehehe. Mobil ini mulai dirancang sejak tahun 2005. Berawal dari riset pasar, desain kemudian dibuat pada tahun 2006. Lalu pada 2007 mulai dibuat. Di 2008 lah tes prototipenya dilakukan. Dulu mah cuma 180 cc guys. Transmisinya pun masih manual 2 tak. Lalu tahun 2010 diganti jadi 250 cc dengan transmisi otomatis. Berbagai percobaan dilakukan sampai benar-benar menemukan formula yang pas. Akhirnya pada 2017 keluarlah versi terbarunya. Sampai sekarang tim pengembang di sini masih tetap riset guys. Karena teknologi tuh seperti kehidupan manusia. Perjalanannya ibarat dari bayi sampai beranjak dewasa. Harus ada perkembangan gitu. Kalau udah jadi, nggak langsung dikirim ke konsumen kok. Test drive dulu kita. Uji cobanya harus di segala medan. Dari mulai jalan aspal yang mulus sampai tanah berbatu. Eits, tapi walaupun mudah mengendarainya, ada yang harus kamu tahu. Kalau di jalan aspal, kecepatannya maksimal hanya boleh 30 km per jam aja, biar nggak ngeden mesinnya. Lain halnya di jalan rusak, bisa gas terus. Nggak bakal berasa deh kalau di treknya ada bebatuan. Sebenarnya mobil Komodo ini dibuat untuk apa sih?
banyak banget guys. Kalau disebutin satu-satu, bisa jadi 3 episode nih. Hihihi. Intinya adalah untuk menjadi media penyambung jalur darat di Indonesia. Karena, tahu nggak sih, di negara kita tercinta ini, perluasan darat yang ada infrastrukturnya tuh cuma 4,7%. Sisanya jalan rusak, terhalang hutan, atau tantangan-tantangan lain. Makanya mobil ringan ini cocok banget untuk keperluan off-road. Seperti mengangkut hasil panen, patroli daerah perbatasan, pembukaan jalur di hutan belantara, sampai ke misi evakuasi. Karena udah didesain sesuai kondisi alam Indonesia. Fin Komodo ini kami rancang untuk menyambungkan desa-desa di Indonesia sehingga nanti bisa membawa hasil panen yang terdekat ke pasar yang terdekat gitu. Sehingga nanti lama-lama akan perekonomian di daerah-daerah tersebut akan otomatis akan tumbuh dengan secara mandiri. Oh iya, nama komodo sendiri diambil dari nama binatang yang udah teruji dari zaman purba sampai sekarang masih survive di tanah air. Dalam bahasa luar manapun, komodo ya tetap komodo. Benar-benar otentik negara kita deh. Oh iya, ada satu fakta lagi yang mencengangkan nih. Tahu nggak sih, mobil Fin Komodo adalah mobil yang paling ringan di dunia loh. Beratnya cuma 420 kg dan mampu mengangkut beban hingga 250 kg. Tangki bensinnya sendiri bisa memuat hingga 20 liter. Karena bobotnya yang sangat ringan, power yang digunakan pun relatif kecil. Jadi irit bensin banget guys. Untuk medan hutan, jarak 100 km bisa ditempuh dalam waktu 6-7 jam. Dengan menghabiskan bensin 5 liter aja. Jadi kalau dihitung-hitung, Fin Komodo bisa bertahan selama 7 kali 4 jam atau 4 hari perjalanan siang hari. Karya seperti ini memang harus dihargai. Jangan melulu membanggakan produk luar negeri. Yang lokal gak kalah bagus kok. Seperti pesan Pak Ibnu nih. Sebetulnya intinya bahwa kalau kita membeli produk Indonesia itu sama dengan kita membangun Indonesia secara aktif. Karena di sana itu akan nanti terbangun step by step, produk di Indonesia itu makin bagus dan dampaknya itu bukan dampak jangka pendek, tetapi jangka panjangnya itu adalah bangsa ini akan bisa mandiri dengan produk-produk sendiri. Dan sebetulnya kita bukan masalah bersaing dan tidak, tetapi di sini adalah kita akan membuat yang namanya kemandirian bangsa sebetulnya. Kalau kita mempunyai kemandirian di sana, maka kita bisa mensuplai atau mencukupi kebutuhan bangsa kita sendiri. Seperti itu sebetulnya tujuannya. Nah, setelah semua kecukupan bisa mencukupi kebutuhan di dalam negerinya, maka tidak menutup kemungkinan kita akan expand ke negara-negara lain. Setuju nggak sih? Gara-gara masyarakat kita lebih tertarik dengan brand luar negeri, angka impor semakin tinggi. Faktanya nih, berdasarkan data dari Badan Statistik, pada Agustus 2020 lalu, total nilai impor naik 2,65% dibanding bulan Juli 2020. Jumlahnya sampai 10,74 US dollar. Bayangkan, kalau angka ini bisa dialokasikan ke produk lokal, bakal makmur banget ya bangsa kita ini. Makanya, from now on, lebih cintailah produk-produk Indonesia. Sekarang saya mau bikin yang namanya budidaya ikan dalam ember. Budidamber. Hari namanya aja udah kece banget. Tapi sebenarnya perlengkapan yang disiapkan nggak ribet. Jadi ini beneran kece banget ya. Kalau mau tahu apa aja bakal kita lakuin, ikutin kita. Set. Bingo! Guys, Budidamber adalah singkatan dari budidaya ikan dalam ember. Kegiatan ini merupakan salah satu solusi pangan guys, dalam mencukupi kebutuhan protein hewani dan sayur mayur dengan memanfaatkan sejumlah alat sederhana. Yuk guys, langsung aja kita belajar bareng Kak Aryo. Untuk alat-alat yang harus dipersiapkan, terdiri dari ember, kawat, solder, arang, bibit kangkung, dan ikan yang akan dibudidayakan. Jenis ikan yang dipilih, lele aja ya guys.
ketahuan strongnya. Hahaha. Selain kuat dan tahan banting, ikan lele juga terkenal akan perawatannya yang mudah. Ikan dengan nama latin Clarias ini juga bisa berkembang biak dengan cepat. Sedangkan untuk sayur mayur sendiri, berbagai macam jenis sayur bisa kalian pilih guys. Seperti kangkung, sawi, dan pakcoy. Sistem yang digunakan dalam budi kamber adalah metode tanam hidroponik. Nah, langkah pertama adalah kita panasin dulu soldernya. Udah gitu kita siapin gelas. Jadi nanti kita akan ngebolongin gelas ini dengan 1, 2, 3 di bagian bawah. Kemudian ada 2 di bagian samping-sampingnya, tapi sebanyak 3 sisi. Jadi kurang lebih ada 6 titik yang bakal kita bolongin. Gitu. Pilihlah gelas yang terbuat dari plastik ya guys. Fungsi dari gelas ini sebagai media untuk menanam sayuran nantinya. Pembuatan lubang pada gelas bertujuan untuk mengaliri air dalam membantu pertumbuhan sayuran. Untuk kali ini, kita pilih sayuran kangkung ya guys. Nah, kalau udah selesai dengan gelasnya, sekarang kita akan melakukan hal yang serupa kurang lebih dengan embernya. Tapi bagian bawahnya jangan dilobangin ya. Yang kita lobangin adalah cuman bagian-bagian di ujung-ujung sini aja. Jadi ini kalau misalnya kena hujan atau apapun, tidak akan ngebludak langsung ke luar gitu ya, tapi bisa keluar dari lubang-lubang yang sudah kita bolongin. Yuk! Semakin besar ember, semakin banyak jumlah ikan lele yang bisa dipelihara. Gelas-gelas yang sudah siap, kemudian diikatkan pada bagian bibir ember guys. Kita lingkarin dulu di embernya. Oke, kayak gini. Pastikan semua posisi simetris ya, agar air terserap dengan maksimal saat bibit sayuran ditanam. Oke, kalau udah semua, udah rapi gini, kita langsung bawa keluar dan kita bakal masukin temen aku. Lele. Yuk, sikat. Sejarah hidroponik berawal dari tulisan Francis Bacon pada tahun 1627, yaitu Sylvia Sylvarum, yang membahas tentang budidaya tanaman tanpa media selain tanah. Kemudian, pada tahun 1865, dibuatkan nutrisi tentang 9 elemen kesuburan tanaman dalam bentuk larutan, yang berkembang sampai saat ini. Lanjut guys, isi ember dengan air bersih. Pastikan lubang gelas terendam dengan baik. Nah, ini kalau misalnya udah diisi sama air, udah full, hampir setengahnya gitu. Sekarang waktunya kita buat ngasihin arangnya dan juga nanti dikasih sama tisu. Guys, arang berfungsi sebagai unsur hara dalam membantu pertumbuhan sayuran. Sedangkan tisu berfungsi sebagai media dalam menyimpan air untuk memasok penyerapan air pada tumbuhan yang ditanam. For your info guys, sistem hidroponik bisa digunakan untuk mengatasi kekurangan lahan yang makin sempit. Keuntungan lainnya adalah lebih hemat tempat dan lebih hemat air. Metode ini juga tidak bergantung pada musim, mudah dalam pengendalian nutrisi, sehingga pemberian nutrisi lebih efisien. Terakhir, metode ini relatif tidak menghasilkan polusi nutrisi ke lingkungan. Sekarang kita tinggal masukin aja benihnya. Nah, kalau udah semua selesai kayak gini, kita tinggal masukin lelenya. Jadi sebenarnya kalau dari benih kayak gini bisa tumbuh untuk bisa kita tanam ya, itu sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Kurang lebih sekitar segitulah. Sedangkan kalau lelenya sendiri, sebenarnya dalam waktu 3 bulan mereka tuh udah bisa gede. Cuman kalau saya sengaja ngambilnya yang udah sedang lah, nggak terlalu kecil banget supaya lebih cepat juga. Masa panen dalam budidaya ikan dalam ember ini terbilang singkat guys. Untuk sayuran kangkung sendiri hanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulanan aja. Sedangkan untuk ikan lele tergantung dengan besar kecil ikan yang dipilih. Untuk lele dengan ukuran anakan, masa panen bisa mencapai 3 bulanan aja. Perawatan budidaya ikan dalam ember sangat sederhana guys. Selamat mencoba! Guys, lele-lele dan kangkung udah dipanen. Kali ini, Kak Aryo mau ngasih satu resep masakan yang terbuat dari ikan lele. Nah, sekarang waktunya kita untuk mengolah lele yang tadi mungkin sudah kita budidayakan. Well, ini bakal jadi makanan yang enak banget karena kita sudah menyiapkan bahan-bahannya juga. Kalau aku sih menyebutnya lele nikmat file rasa lada. Ya apa? Oke, kita akan mulai masaknya dari kita masukin dulu lele filenya ya.
Terdiri dari ikan lele file, bawang bombay, cabai halus, tepung bumbu, air secukupnya, dan bumbu pelengkap guys. Kita mulai dengan melumuri daging ikan lele dengan tepung ya guys. Siram tepung dengan air secukupnya. Kemudian masukkan potongan ikan lele dan lumuri sampai tercampur rata. Biar tepung bumbu semakin meresap, diamkan rendaman lele dalam tepung selama 15 menit. Lanjut guys. Setelah minyak panas, goreng potongan daging ikan lele yang sudah ditepung hingga kering. Oh ya guys, dalam menggoreng ikan lele, pastikan minyak panas maksimal ya, agar daging lele tidak hancur saat diangkat nantinya. For your info nih, dari 10 orang, mungkin 3 diantaranya tidak suka dengan olahan jenis ikan ini, karena bikin geli. Tapi kalau ikan hasil ternakan sendiri mah, dijamin sehat lah guys. Nah, sekarang kita tiriskan dulu yang tadi udah digoreng. Sementara itu, kita bakal bikin bumbunya. Sementara daging lele matang, lanjut dengan membuat bumbu. Tumis bawang bombay hingga harum. Just info ya guys, saat menumis bawang bombay, usahakan bawang tidak terlalu layu ya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tekstur bawang bombay tetap crunchy saat disantap nanti. Oke, kita masukin semua bumbu merahnya. Lanjut, campurkan cabai halus dan aduk hingga harum. Lanjut guys, masukkan potongan daging ikan lele, aduk hingga rata. Dan kita aduk. Campurkan lada dan bumbu pelengkap lainnya. Kita aduk sampai rata. Oke, ini udah jadi. Sekarang kita tinggal plating ya. Ini dia, jadi lele enak file dengan rasa lada. Tapi sebenarnya pedesnya tuh pedes dari si ladanya itu, jadi nggak pedes-pedes banget. Lebih ke pedes dari bumbu aja sih. Oke, silakan nyobain di rumah. Kalau misalnya udah nyobain, jangan lupa tag saya di @arioastungkoro dan juga di @taunggasi, karena siapa tahu nanti kalau misalnya makanannya enak, saya datengin ke rumah, nyicipin, ya nggak sih? Gimana guys? Mudah kan? Tunggu menu-menu Endolita lainnya ya. Hanya di Tahu Nggak Sih? Makin tahu, makin banyak ilmu.